Selamat pagi Bu Juwita. Selamat pagi Bu Win, gimana kabarnya? Kabarnya hari ini sehat dan luar biasa. Kemarin Bu Win menyampaikan katanya hari ini ada yang didiskusikan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Juwita, hari ini rencananya saya tuh mau melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ista. Saya minta tolong nanti sama Bu Juwita untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan Bu. Oh, proses coaching dengan Bu Ista ya. Kompetensi apa yang rencananya ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah pada saat menanyakan dengan kalimat-kalimat berbobot Bu. Kemudian sebisa mungkin saya tuh nanti menghindari kata kira-kira atau mungkin. Demikian Ibu. Oke, berarti kompetensi untuk bisa menyampaikan kalimat pertanyaan berbobot ya. Nah, pertanyaan berbobotnya itu mungkin lebih detailnya pada alur tirta di bagian yang mananya Bu? Saya tuh agak kesulitan pada alur tirta di mengidentifikasi permasalahan Bu. Jadi nanti tolong Bu Juwita fokus di pengamatan pada saat mengidentifikasi Bu. Nah, kalau menurut Ibu, kompetensi Ibu dalam menyajikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta itu sekarang ini posisinya di level berapa Bu? Kalau misalnya dari posisi 0 sampai 10. Ini kalau menurut saya ya Bu ya. Kalau menurut saya saat ini posisi saya ada pada level 5 Bu. Level 5 dan rencananya ingin Ibu kembangkan, Ibu tingkatkan sampai ke level berapa Bu? Harapan saya nanti meningkat lah Bu ya. Saya ingin pada level 8 Bu. Usia 8 ya rencananya. Baik Bu, berarti kita sudah sepakat ya, saya nanti akan melakukan pengamatan terhadap proses coachingnya Bu Win dengan Bu Ista ya, dan Ibu sebagai coachnya. Kemudian kira-kira menurut Ibu indikator penilaian proses coaching apa yang akan saya lebih amati nanti Bu, akan saya nilai? Begini Bu, nanti akan terukur pada saat saya bertanya dengan Bu Ista dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berbobot. Jadi akan nampak di situ Bu bahwa saya lancar memerankan itu Bu. Oke, baiklah. Nanti dikasih tahu Bu ya, kalau misalnya sudah waktunya dengan Bu Ista, saya akan mengamati proses Ibu pasti dengan Bu Ista. Baik Bu, terima kasih. Sepertinya Bu kita sudah siap di ruang sebelah Bu. Oh, kalau gitu kita langsung aja ke sebelah ya Bu ya, sekarang aja. Oke Bu, siap Bu. Yuk. Selamat pagi Bu Ista. Pagi Bu Win, monggo silakan Ibu. Bu Ista? Iya, Bismillah, monggo silakan. Begini Bu Ista, tadi saya udah ngobrol dengan Bu Juwita bahwasanya hari ini saya minta tolong kepada Bu Juwita untuk mengamati kegiatan coaching kita hari ini. Iya. Silakan Bu Win dengan Bu Ista mulai. Nanti saya akan mengamati proses coachingnya ya Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Juwita. Silakan. Jadi begini Bu Win, akhir-akhir ini saya punya suatu pemikiran, punya masalah. Saya punya masalah tentang antusiasme murid saya di kelas Ibu. Oh begitu. Jadi tujuan dari pembicaraan atau obrolan kita hari ini seperti apa Bu Ista? Saya mengharapkan nantinya setelah proses pembicaraan obrolan kita ini, saya mendapatkan solusi dari masalah saya tadi Bu, yaitu masalahnya tadi yang pertama tentang antusiasme murid yang kurang ya Bu, kemudian murid yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% tiap kelasnya Ibu. Oke, menurut Bu Ista, hal apa yang membuat siswa kok kurang antusias nih dalam belajar? Baik, kalau saya ingat kembali nih ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya monoton, kemudian membosankan, kemudian saya terlalu dominan dalam berbicara, kemudian saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengeluarkan pendapatnya Ibu. Oke, jadi sekarang menurut Bu Ista, bagaimana caranya supaya membuat anak-anak itu jadi antusias belajar? Jadi begini Ibu, menurut saya anak-anak ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, pembelajaran yang tidak monoton dan tidak membosankan. Nah, jadi di sini saya ingin membuat pembelajaran itu yang berpusat pada murid Ibu. Jadi saya menginginkan anak-anak ini aktif,
kemudian memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian untuk murid-murid yang tidak mengumpulkan tugas, saya rasa karena saya ini memberikan tugas terlalu banyak gitu, kemudian tidak sesuai dengan bakat minat setiap murid gitu, jadi mereka malas mengumpulkan tugas. Kemudian berkaitan dengan anak-anak yang kurang antusias mengumpulkan tugas, menurut kita permasalahannya ada di mana? Jadi begini Bu, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, tanpa saya memberikan sumber belajar itu kurang, sumber belajar yang saya berikan itu kurang. Kalau boleh saya tahu, sumber belajar atau referensi dari kita dari mana saja tuh? Biasanya saya cuma pakai buku teks yang ada di perpustakaan Ibu. Adakah sumber yang lain yang mungkin bisa melengkapi referensi itu? Kalau saya pikir banyak ya Bu ya. Selain buku teks tadi, seharusnya saya bisa menggunakan video di YouTube, kemudian artikel-artikel ini yang di internet, kemudian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang viral saat ini seperti Facebook dan Instagram. Di situ kan nanti ada grup-grup ilmiah ya Bu. Saya kan bukan IPA, jadi di situ banyak sekali grup-grup tentang pelajaran IPA. Nah, kedepannya saya berharap anak-anak ini dapat browsing di situ Ibu, bisa mencari sumber belajarnya dari situ. Wah, keren sekali itu. Saya yakin kalau referensi belajarnya lengkap seperti itu, pasti anak-anak antusias dalam belajar. Ini rencana aksi untuk ke depan supaya itu berjalan dengan lancar bagaimana Bu? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Bu ya, yang tidak membosankan, dengan tadi itu menggunakan sumber belajar dari video di YouTube, kemudian artikel-artikel ilmiah, kemudian media sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberian tugas, saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak itu, tugas yang menumpuk, tapi anak kesusahan tanpa melihat bakat dan minat dari murid-murid saya sendiri. Bagus sekali rencana itu. Bagaimana Ibu berkomitmen terhadap hal itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar itu, dan saya membuat murid-murid saya ini senang dalam pembelajaran nantinya. Keren sekali Bu. Terus kapan Bu rencana pelaksanaannya itu? Secepatnya Ibu, hari ini saya akan mulai membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid dengan menggunakan berbagai sumber belajar itu. Oke, untuk mewujudkan semua kegiatan itu, Ibu perlu dukungan dari siapa saja nih? Yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah tentunya ya Bu, kemudian dari rekan-rekan sejawat. Kemudian bagaimana Ibu memastikan hasilnya nanti? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kita akan saling berbagi, saling mengobservasi. Ketika saya mengajar, saya bisa dinilai nih apanya yang kurang seperti itu. Saya sangat mendukung rencana itu tadi. Oke, dari hasil pembicaraan ini, apa yang bisa Ibu kita simpulkan nih? Baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari proses coaching kita hari ini ya Bu ya, agar murid ini merasa senang dalam pembelajaran, jadi saya harus menyediakan banyak sumber belajar untuk referensi mereka. Kemudian tidak memberikan tugas yang terlalu banyak, seperti itu Ibu. Kemudian saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan bakat dan minat setiap murid. Oke, keren sekali Bu Tista. Semoga bisa mewujudkan rencananya dengan baik. Semoga kita menjadi guru yang selalu lebih baik, untuk lebih baik. Semangat Bu Tista. Baik, selamat. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan saya, sudah berbagi di sini sampai akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Tista. Saya tadi sedang menyaksikan proses coaching ibu dengan Krista tadi. Nampaknya
menarik sekali ya Bu ya. Iya Bu, tadi terlihat seru sekali. Saya semangat Bu. Eh, Bagaimana Ibu menilai performa Ibu saat melakukan coaching dengan Bukista tadi? Menurut saya nih Bu ya, performa yang tadi saya lakukan pada saat coaching, saya sudah berusaha tampil maksimal Bu. Jadi tadi saya sudah bisa menggali ide-ide dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian tadi saya sudah maksimal sekali menghindari kalimat mungkin dan kira-kira. Demikian Ibu. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Win ya. Oh iya silakan Bu. Nah tadi ya Bu, ketika saya mengamati Bu Win, yang saya lihat pertama Ibu Win itu sudah presence-nya ada ketika coaching. Iya. Ibu sudah berusaha untuk hadir penuh ketika proses coaching tersebut. Kemudian berikutnya yang saya lihat adalah Bu Win sudah melakukan mendengar aktif dengan percakapan dengan Bukista tadi, Ibu menanggapi beliau. Nah, begitu juga dengan mengenai pertanyaan berbobot Bu. Nah, pertanyaan berbobot tadi saya mengamati Bu Win itu sudah tidak menggunakan lagi kata-kata misalnya kira-kira, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Bu Win sampaikan ke Bukista juga sudah mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, Ya, sudah tidak lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang tertutup gitu. Nah, menurut Bu Win bagaimana pendapatnya tentang hasil yang saya sampaikan? Saya senang sekali Bu. Berarti tidak sia-sia tadi sudah berusaha maksimal Bu. Iya Bu. Nah, tapi ini masih ada hal-hal yang juga harus saya sampaikan Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi Bu Win pada bagian menyampaikan pertanyaan berbobot, pada proses identifikasi dan proses rencana aksi, saya itu mengamati Bu Win itu seperti mengarahkan gitu Bukista itu untuk mendapatkan penyelesaian dari masalahnya. Artinya saya melihat Bu Win kok agak sedikit mengarahkan Bukista untuk rencana aksi yang akan dia lakukan gitu Bu Win. Bagaimana pendapat Ibu? Oh begitu ya Bu. Jadi pada waktu Bukista mau mencari aksinya tadi, saya terlalu terburu-buru. Saya kurang sabar ya Bu dalam mengarahkan itu Bu. Nah betul Bu Win, itulah yang saya amati tadi ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan lagi performa Ibu dalam bagian yang tadi saya sebutkan terakhir? Oke Bu, berarti ke depan kalau nanti ada kegiatan coaching lagi, berarti saya lebih fokus lagi pada saat aksi tadi itu, saya jangan terlalu terburu-buru, harus lebih sabar lagi mengarahkan coaching untuk mencari aksinya. Oke Bu, baik Bu. Nah, jadi hasil diskusi kita ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya, pada bagian refleksi dan rencana aksi atau rencana tindak lanjutnya. Baik Bu. Nah, Bu, hasil diskusi kita nih dari tadi, terus kemudian proses coaching, mulai coaching dengan Bukista, dan proses diskusi kita yang terakhir ini. Jadi, menurut Ibu apa saja yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita Bu? Yang jelas, terima kasih Bu Junita ya. Hari ini saya senang, lega dan bahagia karena tadi saya bisa melaksanakan coaching dengan baik. Yang pertama, saya bisa hadir penuh dalam suasana coaching itu. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengar aktif keluh kesah dari si coaching. Kemudian ketiga, saya dapat menggali ide-ide si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya bisa menghindari kalimat kira-kira dan mungkin. Jadi seperti itu Bu. Termasuk yang tadi bagian yang rencana tindak lanjut dan refleksinya ya Bu Oh ya? iya Bu, benar Bu, saya harus lebih sabar dan lebih jangan terlalu terburu-buru Bu. Nah, Bu Win, tadi kan di awal pembicaraan kita yang tadi, Ibu kan ingin meningkatkan kompetensi Ibu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu tadi awalnya menilai kemampuan Ibu kan di posisi 5. Ya, Nah, mudah-mudahan dengan proses kita diskusi dari tadi sampai yang sekarang ini, kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah meningkat ke arah yang Ibu inginkan tadi ya Bu? Iya Bu, mudah-mudahan yang tadi kita lakukan, yang saya lakukan coaching dengan Bukista bisa naik ke tingkat yang saya inginkan, yaitu 8 Bu. Nah, Bu Win, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin Bu Win kembangkan? Ke depan, saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu berkaitan dengan mendengarkan aktif Bu. Jadi mungkin lebih sempurna nih Bu. Selamat mencoba terus ya Bu Win. Iya Bu, terima kasih atas pendampingannya ya Bu. Sama-sama Bu.